Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Black Panther Wakanda Forever tahun 2022. Film ini nyeritain tentang situasi keadaan Wakanda setelah kematian Raja T'Challa. Wih, paten kali filmnya ini weh. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya itu kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok Raja T'Challa lagi sekarat akibat penyakit organ vital yang parah. Adik ceweknya Shuri lagi berusaha buat ulang ramuan obat kuat yang sama seperti tanaman obat yang udah dihancurin sama Killmonger dulu. Tapi ternyata dia gagal dan akhirnya nyawa Raja T'Challa si Black Panther pun gak bisa diselamatkan. Jadi sedih kali lah semua orang Wakanda ya kan. Apalagi si Shuri, dia ngerasa sangat bersalah. Padahal dia orang paling jenius di Wakanda, tapi malah gak bisa nyelamatin nyawa abangnya. Namun si Mama tetap bilang kalau itu bukan salahnya. Semua hal udah ditakdirkan. Abis itu adegan film langsung ke 1 tahun kemudian. Negeri Wakanda sekarang dapat tekanan dari berbagai negara lain karena Ratu Ramonda tetap mutusin gak mau berbagi kekayaan vibranium negeri mereka. Padahal udah dibilangin gak mau berbagi. Malah ada pula yang berusaha nyuri vibranium dengan paksa. Untung si Ratu masih baik maafin. Kalau enggak udah dileungkan aja lah nyawa orang itu. Ratu Ramonda minta tolong ke anaknya untuk ngelanjutin penelitian ramuan obat kuat biar ada pengganti Black Panther untuk lindungin Wakanda. Tapi Shuri nggak mau karena baginya nggak ada seorang pun yang bisa gantiin Black Panther selain abangnya sendiri. Di tempat lain, kelompok CIA ngedeteksi batu yang mirip vibranium di bawah laut. Udah paten kali mesin pendeteksi orang itu, makanya mereka bisa nyari batu vibranium selain di Wakanda. Namun pas mau diangkut ke atas, tiba-tiba aja mereka diserang sama pasukan aneh bawah laut. Abis sekali semuanya dibunuhin. Sadis sekali weh, gak ada satupun yang tersisa. Nah, disinilah kita dikasih tengok untuk pertama kalinya sama mutan yang bernama Namor. Dia ini superhero air Marvel yang mirip-mirip kayak Aquaman. Setelah kejadian sadis tadi, orang CIA yakin kalau negeri Wakanda lah yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Padahal bukan ya kan? Di suatu malam, Ratu Ramonda dan Shuri lagi duduk-duduk di tepi danau. Mereka lagi ngenang 1 tahun kematian T'Challa. Pas lagi enak-enak ngobrol, mendadak Namor muncul di situ. Ya mereka berdua heran kebingungan. Kok bisa pula ada orang yang gampang ngelewatin keamanan canggih negeri Wakanda? Tapi si Namor nggak mau pakai banyak bacot. Dia cuma bilang, gara-gara orang Wakanda nunjukin kekuatan vibranium ke dunia luar, sekarang tempat tinggal Namor jadi terancam karena ada yang mau nyuri vibranium mereka juga. Jadi dia nyuruh mereka buat nyari orang yang nyiptain mesin pendeteksi vibranium. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya, Namor ngancam bakalan nyerang negeri Wakanda. Setelah ngelakuin rapat dengan penasehat dan petinggi Wakanda, akhirnya Ratu nugasin Shuri dan Jenderal Okoye untuk nyari orang yang nyiptain mesin pendeteksi vibranium. Untung aja mereka punya kenalan orang dalam. Dengan informasi dari agen CIA Evras Ross, mereka pergi ke kampus Boston untuk nyari ilmuwan yang bertanggung jawab. Gak disangka ternyata ilmuwan yang lagi dicari masih anak kuliahan. Dia bernama Riri Williams. Gak gampang misi orang itu dua buat bawa Riri ke Wakanda. Dari dikejar-kejar sama orang FBI, abis berhasil lolos, mereka malah diserang lagi sama prajurit Namor. Sampai kecampak orang itu 3 dibuat. Jenderal Okoye berusaha ngelindungin, tapi karena nggak sanggup ngalahin mereka, akhirnya Riri dan Shuri berhasil diculik dibawa masuk ke dalam laut. Gara-gara nggak bisa ngelindungin Shuri, Ratu Ramonda jadi sangat emosi. Dia sampai mecat Okoye dari prajurit khusus Wakanda. Gak mau tinggal diam gitu aja, Ratu kemudian pergi ke Haiti untuk minta bantuan ke Nakia, mantan pacarnya T'Challa. Si Nakia ini semenjak kejadian blip yang dibuat Thanos, dia lebih milih tinggal di dunia luar, jadi lebih banyak tahu tentang negara lain. Di tempat persembunyian, ternyata Shuri nggak diapa-apain. Malah Namor nunjukin kerajaan bawah laut Talokan ke dia. Sebagai raja, Namor ngelindungin kerajaannya yang kaya dengan vibranium. Tapi karena nggak tahan lagi dengan dendam kesumat yang ditahan selama berabad-abad, dia minta Wakanda untuk mau ikut bergabung ngelawan seluruh dunia. Ya tentu aja Shuri nggak mau. Dia nolak permintaan kejam itu. Di tempat yang sama tadi, dengan alat canggih Wakanda, akhirnya Nakia berhasil nemu keberadaan mereka. Beberapa prajurit Talokan ditembakin dan pada bermatian dibuat. Gak pakai lama, akhirnya mereka pun berhasil pergi kabur dari sana. Setelah Namor nengok TKP yang berselemak dengan mayat, mana ada cerita.
Jadi ngamuk kalilah dia. Seluruh pasukan Talokan disiapkan dan mereka langsung nyerang negeri Wakanda. Habis sekali dibuat pasukan Talokan. Kayak mana lah, diserang tiba-tiba pulanya ya kan? Si Namor dengan emosi nyerang istana pakai bom air. Demi nyelamatin nyawa Riri, Ratu Ramonda pun tenggelam dan nyawanya pun jadi leong mati. Sebelum pergi ninggalin Wakanda, Namor ngasih waktu ke Shuri untuk bergabung bersamanya ngelawan seluruh dunia. Kalau dia tetap nggak mau, Namor ngancam bakalan datang lagi buat ngancurin negeri Wakanda lebih parah lagi. Setelah pasukan Talokan pergi dari sana dan acara pemakaman Ratu Ramonda juga udah selesai, Shuri mutusin buat mindahin sementara penduduk Wakanda ke Tanah Jabari yang ada di puncak gunung salju, biar mereka bisa aman dari ancaman Namor biawak. Di lain tempat, agen Everest Ross ditangkap gara-gara udah ketahuan bertukar informasi rahasia sama orang Wakanda. Di ruang penelitian teknologi, Shuri nggak tinggal diam gitu aja. Dia nyoba make tanaman kering yang ada dalam gelang yang dia dapat dari pemberian Namor saat di Taloka waktu itu. Dari cerita Namor, tanaman itu yang buat mereka bisa hidup dalam laut. Si Shuri pikir tanaman itu sama kayak tanaman yang ada di Wakanda. Jadi dipakai dia lah ya kan untuk ngebuat ramuan obat kuat Black Panther. Dan gak disangka ternyata berhasil. Setelah ramuan obat kuat diminum, di dalam dunia Black Panther, Shuri bukan ketemu sama mama dan abangnya, melainkan dia malah ketemu pula sama Killmonger. Ya tentu aja Shuri jadi emosi marah. Namun Killmonger bilang ke dia, kalau mau menang lawan Namor, seluruh jiwa harus dipenuhi dengan perasaan dendam. Setelah bangun dari tidur, jadi kuat kali si Shuri. Dan akhirnya dia pun berhasil jadi Black Panther. Mana ada cerita, dia langsung nyusun rencana dengan M'Baku untuk balas dendam ke Namor. Padahal si M'Baku nggak setuju dengan rencana gila itu. Tapi ya mau kayak mana lagi, sekarang Shuri adalah pengganti ratu di negeri Wakanda. Persiapan pertempuran mulai dilaksanakan. Shuri bikin pakaian tempur armor khusus untuk Okoye, Dora, dan Aneka. Paten kali persiapan perang pasukan Wakanda. Mereka naik kapal gede buat mancing pasukan Namor keluar. Seru kali weh pertempuran orang itu. Kalian tontonlah di bioskop. Gak bisa ku kasih tengok di sini. Ngeri-ngeri sedap copyrightnya. Gak pakai lama, si Namor berhasil dipisahkan dari pasukannya. Dia masuk ke dalam pesawat untuk dibawa ke gurun pasir. Tapi dengan tombak vibranium, Namor berhasil ngancurin pesawat itu. Dan mereka pun jadi kecampak ke tepi pantai. Oh, mana ada cerita. Langsung one by one lah orang itu dua. Paten kali berantem ya weh. Badan Namor kena cakar. Kaki terbangnya sobek dibuat. Abis itu gantian. Perut Shuri dicucukkan pakai tombak. Tapi dengan kekuatan balas dendam yang kuat, akhirnya pertarungan sadis itu dimenangkan sama Shuri. Pas kepala otak Namor mau dijebolin pakai tombak, Shuri mendadak jadi tersadar kalau balas dendam gak bakalan nyelesain masalah. Dia akhirnya lebih milih berdamai dan nyuruh Namor buat nyerah kalah. Gak ada pilihan lain, akhirnya Namor nerima kekalahan dan milih buat saling berdamai. Setelah banyak korban yang bermatian, pertempuran Wakanda dan Talokan pun akhirnya selesai. Abis kejadian itu, sepupu Namor, Namora kesal karena dia nyerah sama Shuri. Tapi Namor bilang kalau itu cuma permulaan. Dia akan nyiapin rencana berikutnya buat naklukin Wakanda. Setelah keadaan aman, Riri si pencipta Ironheart akhirnya dipulangkan ke rumahnya di Boston. Dan Shuri nyuruh agar alat tempurnya itu ditinggalkan di Wakanda, biar Riri gak kena masalah lagi. Kemudian di lain tempat, saat Everest Ross lagi dalam perjalanan ke penjara, dia diselamatkan sama Okoye dengan masih make pakaian Midnight Angel-nya. Kalau ku tengok-tengok, mirip armor Predator ya kan weh? Tapi cuma beda di warna aja dia. Di penghujung film, Shuri pergi ke rumah Nakia yang ada di Haiti. Di sana dia ngelakuin pembakaran jubah upacara pemakaman, seperti yang pernah disuruh sama almarhum mamanya. Abis itu kita dikejutkan sama fakta. Ternyata Nakia punya anak dari hubungannya dengan T'Challa. Selama ini Nakia nyimpan rahasia itu karena tekanan tahta kerajaan yang gak ngizinin hubungan mereka. Nama Haiti si bocil ini Toyson, tapi dia bilang kalau nama Wakandanya adalah T'Challa. Dibuat sama kayak nama bapaknya. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Black Panther Wakanda Forever tahun 2022. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Oh iya, kalau kalian mau lebih dapat feel dengan film ini, bagusan kalian tonton aja lah sendiri, biar lebih mantap ya kan. Ya udahlah dulu ya weh, tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.